Bermain bagi anak-anak adalah masa yang penuh kreativitas dan juga masa yang tepat bagi mereka untuk mengembangkannya. Dibutuhkan dukungan dari keluarga dan lingkungan sekitarnya agar mereka bisa mengembangkan kreativitas mereka dengan benar. Tetapi, tidak semua anak-anak memiliki kesempatan yang sama. Masih banyak di antara anak-anak yang harus berjuang melewati masa anak-anaknya tanpa kehadiran orang tua mereka. Kapal-kapal dan perahu pun melayang masuk Kupang Lasiana Manisir. Kapan tempo beta lihat naik Kupang tanah asalku. Kalau sudah sampai di tanah orang, jangan lupa pulangin. Kupang adalah sebuah kota yang terletak di Nusa Tenggara Timur. Kota ini dapat dikatakan sebagai daerah yang gersang dan tandus. Bumi kota seluas 180,27 km persegi ini berbalut batu-batu besar yang berlubang seperti batu karang, sehingga tanaman pun sulit tumbuh di samping ketersediaan air yang minim. Panti Asuhan Roslin didirikan pada tanggal 6 Maret 2002. Bermula dari 4 anak, panti ini berkembang sampai dapat menampung lebih dari 70 anak dengan umur yang berbeda-beda dan latar belakang yang berbeda-beda juga. Pak Budi bersama dengan istrinya Ibu Peggy membangun panti yang menjadi tempat berlindung anak-anak ini. Nama saya Budi, orang panggil saya sebagai Budi Suhardi, kelahiran Jogja tahun 56. Saya sudah berkeluarga dan menikah dengan Peggy, punya anak 3, Christine, Tasya, dan Christian. Saya terbang sebagai penerbang di Singapore Airlines. Budi Suhardi merupakan seorang pilot di sebuah maskapai penerbangan internasional. Penghasilannya sebagai seorang pilot mengantarkan Pak Budi dan keluarganya hidup dalam segala sesuatu yang mewah dan glamor. Suatu saat, keluarga ini sudah merencanakan untuk berlibur bersama keliling dunia. Namun manusia boleh berencana, tetapi bila Tuhan berkehendak lain, pasti rencananya lah yang akan jadi. Malam sebelum keberangkatan Pak Budi dan keluarga, sebuah tayangan televisi mengenai kerusuhan di Timor Timur menggugah hati kecil mereka sekeluarga. Sampai pada suatu saat di mana tahun 99, saya dan istri saya dan anak-anak sedang makan malam. Juga istimewa sekali malam itu, sebab pada malam itu juga kita merencanakan untuk berliburan keliling dunia selama 33 hari. Di situ kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melihat tayangan sebuah stasiun televisi, di mana di siaran tersebut kami melihat betapa susahnya orang-orang Timor Timur yang tinggal di daerah pengungsian di Atambua. Kerusuhan di Timor Leste pada tahun 1999 disebabkan karena referendum yang memerdekakan Timor Timur dari Indonesia. Kerusuhan ini menyebabkan banyak orang kehilangan keluarga, rumah, dan mata pencaharian mereka. Korban kerusuhan Timor Leste sebagian besar menjadi pengungsi dari Timor Timur
dan ke timur barat Indonesia. Korban yang paling menderita adalah anak-anak. Mereka tidak punya tempat tinggal, tidak punya pakaian yang layak, dan banyak yang kehilangan orang tuanya. Sehingga kami dihadapkan pada situasi yang mana kami harus berpikir. Ini pada satu hal sesi saya dan istri dan anak-anak mau pergi berliburan. Pada sisi lain kami melihat ada orang-orang yang sedang berkesusahan tinggal dan hidup pada suasana yang penuh dengan ketidakpastian. Akhirnya mungkin itu adalah jalan dari Tuhan untuk memberitahu pada kami bagaimana kami harus berliburan. Maka kami bawa dalam doa apa yang kami lihat. Setelah kami berdoa, saya dan istri putuskan bahwa kita akan membatalkan liburan kita dan kita ganti perjalanan untuk mengunjungi dan mencoba membantu sebisa mungkin para pengungsi yang ada hidup di pengungsian. Tidak banyak pertimbangan sebab kami tidak tahu apa yang dipertimbangkan. Sebab kami tidak tahu lokasi di mana, kita kondisinya bagaimana, menuju ke sana bagaimana, kami tidak tahu. Jadi dengan modal kepercayaan bahwa kami diberi kesempatan untuk melihat siaran televisi tersebut, maka kami putuskan untuk kita berangkat ke sana dengan apapun juga yang harus kita hadapi, kita akan hadapi. Pada kesimpulan malam itu juga kita putuskan kita akan membawa sebisa mungkin paling banyak, kita batasi sebanyak 500 kg apa saja yang kita bisa bawa untuk membantu, terutama untuk anak-anak kecil yang seharusnya mereka tidak harus mengalami kondisi seperti itu. Kita berangkat ke lokasi. Panggilan Tuhan ternyata lebih kuat daripada keinginan keluarga ini untuk berlibur. Panggilan yang semakin kuat akhirnya mendorong keluarga Pak Budi untuk melupakan kehidupan mewahnya dan menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk merangkul pengungsi kerusuhan Timor Leste.